Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, mari kita baca doa dulu yang akan dipimpin oleh ketua murid. Silahkan. Sebelum kita mulai pelajaran, langkah baik kita untuk berdoa bersama-sama, mengucap Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengisi daftar hadir, kalian masuk ke Google Classroom. Di dalam Google Classroom ada tugas kelas. Di dalam tugas kelas ada daftar hadir. Silakan kalian ngisi form daftar hadir di sana. Nah, untuk teknis pembelajaran hari ini, ntar kita mengamati dulu materi. Kalian bisa download untuk modulnya, yaitu di Google Classroom, masih di tugas kelas. Nih, di sini ada, yaitu tentang tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Nah, setelah materi kita selesai, nah di sana kalian disuruh untuk mengerjakan soal tentang pengetahuan. Itu masih di Google Classroom. Itu masih di menu tugas kelas, lalu soal pengetahuan. Masa pandemi sekarang ini, 3M-nya tolong selalu dilaksanakan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, ataupun selalu mencuci tangan. Oke, untuk materi hari ini yang akan saya sampaikan yaitu tentang materi variabel, konstanta, tipe data, operator, dan ekspresi. Nah, di sini ada KD, ada indikator, dan ada tujuan yang akan kalian capai untuk pertemuan hari ini. KD-nya yaitu menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Untuk IPK-nya di sini menjelaskan berbagai tipe data, variabel, konstanta, operator, ekspresi, tipe dan cara sintak penulisannya. Untuk tujuannya pun melalui diskusi dan mencari informasi, siswa dapat menjelaskan berbagai tipe data, variabel, konstanta, operator, ekspresi secara bertanggung jawab. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Tolong diamati, ada dua algoritma di sini. Coba kalian bandingkan antara algoritma yang pertama dengan algoritma yang kedua. Setelah kalian amati, mungkin Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan pada kalian. Nah, yang pertama, algoritma itu di atas tujuannya sama, yaitu mencari jumlah kuadrat. Mungkin dari dua algoritma tersebut, yang membedakan kedua algoritma di atas. Oke, itu menurut Wilda ya. Oke, terima kasih. Kalau algoritma yang pertama, menurut teman kalian Wilda itu tidak ada A, B, dan C. Kalau menurut yang algoritma kedua itu ada A, B, dan C. Oke, ini untuk pertanyaan kedua ya. Ya, siapa? Oh, Egi ya. Gimana? Lebih praktisan yang B, Pak. Yang B ya? Itu ya yang B, Pak. Oh, yang B. Kalau menurut Egi yang B. Oke. Untuk pertanyaan ketiga. Yang B ya. C, pertanyaan berikutnya. Oke, yang nomor 4, tolong kalian ya, cara menghitung C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dan 2A dikurangi 2B plus 25. Ini bagaimana menulisnya dalam bahasa natural? Mungkin pelajaran yang sebelumnya. Tolong kalian tulis di kertas ya, ntar kalian fotokan dan kirim ke grup WA ya. Untuk pertanyaan nomor 4. Nah, untuk pertanyaan nomor 5. Oh, karena untuk memudahkan dalam penulisan algoritma tersebut ya. Nah, kalau saya tanya lagi, apa sih ABC itu? Sebagai itu Pak, mewakili bilangan bulat kali ya Pak.
Oke, mewakili bilangan bulat. Oke, berarti ABC itu mungkin apa namanya? Saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian sebuah variabel. Ya, di sini variabel adalah sebuah tempat yang bisa diisi atau dikosongkan datanya. Ya, seperti tadi, yaitu ada A, ada B, atau ada C ya. Di mana A diisi oleh bilangan bulat, B, C juga sama diisi oleh bilangan bulat. Nah, bilangan bulat tersebut adalah isinya. Nah, A, B, C-nya disebut dengan wadah atau variabel ya. Di sini itu pengertian dari sebuah variabel. Di sini juga ada contoh nama variabel ya. Di sini ada username, itu isinya Joni. Menurut kalian mana yang variabelnya? Username-nya apa Joninya? Username ya, username. Oke. Di sini untuk penamaan variabel itu tidak sembarangan ya. Ada aturan-aturan dalam menulis variabel. Itu yang pertama, itu variabel tidak boleh dengan huruf ya. Yang kedua, tidak boleh memakai spasi. Yang ketiga, variabel tidak boleh mengandung karakter. Di sini ada plus, ada min, ada kali, ada lebih besar, lebih kecil, dan yang lainnya. Dan terakhir, variabel tidak boleh menggunakan kata-kata kunci ya sebagai bahasa pemrograman. Apa sih kata kuncinya? Yaitu satu bisa for, bisa readline, bisa end ya. Itu tidak boleh. Mungkin untuk lebih mengenal apa sih kata kunci bahasa pemrograman, mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ada contoh ya. Contoh penamaan variabel yang benar dan yang salah. Coba kalian amati. Siapa yang mau menyampaikan alasan ini penamaan yang benar kenapa dan penamaan yang salah kenapa? Mahasiswa benar karena tidak memakai spasi, Pak. Kalau yang salah itu pakai spasi karena dalam syarat variabel itu tidak diperbolehkan memakai spasi. Jadi yang benar penulisannya itu adalah nama siswa tanpa spasi. Yang kedua, yang benar itu Y12 X salah karena dalam syarat variabel itu akan angka terlebih dahulu total. Nah, harga total itu tidak diperbolehkan memakai koma. Jadi makanya harga total itu salah itu penulisannya. Yang seharusnya kalau mau spasi itu garis bawah ya, garis bawah itu yang benar. Atau disebut dengan underscore ya, underscore. Jadi motor itu ada yang salah karena memakai spasi ya, itu tidak jauh beda dengan yang pertama nama siswa. Kenapa skor itu salah karena syarat variabel itu akan memakai kata itu Pak, apa kata algoritma itu Pak. Oh, mungkin yang dimaksudnya bahasa program kali ya. Ya, oke, betul ya. Bisa memahami? Bisa ya. Kita masuk ke pengamatan yang kedua. Tolong kalian amati ya. Ini ada 3 statement. Ya, yang pertama itu tentang variabel mengonversi suhu. Di sana ada Celsius menjadi Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin atau disingkat dengan TC, TF, TR, TK. Terus yang kedua ada variabel tentang ujian nasional. Di sini ada nama, ada nilai mat, ada nilai bahasa Indo, ada nilai bahasa Inggris, ada rata dan status. Yang ketiga variabel tentang mengukur suhu badan, ya. Mengukur berat badan, yaitu tentang berat badan dan berat maksimal. Kalau diamati, di sini ada sebuah pertanyaan. Yang pertama mungkin apa sih nilai yang akan disimpan? Nilai apa saja yang akan disimpan atau dihasilkan oleh variabel TC, TF, TR, dan TK? Menurut saya
Nilai angka ya. Menurut Sabrina nilai angka. Kalau suhu itu mungkin isinya angka ya? Angka atau huruf? Angka, oke. Itu yang nomor 2. Nama yaitu huruf, sedangkan nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, dan rata itu isinya adalah angka. Untuk nomor 3. Apa sih tipe data kalau misalkan nilai-nilai yang tadi disebutkan itu disebut tipe data? Semua jenis data yang diisikan dalam sebuah variabel. Oke. Tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer ya untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Jadi di sini di setiap variabel atau konstanta itu pasti ada isi data. Nah, isi data tersebut mempunyai jenis dan tipe ya. Jenis dan tipe. Maka di sini isi data pada sebuah variabel itu jenisnya disebut dengan tipe data. Data dibagi ada 2 ya, ada primitif, ada komposit. Nah, untuk primitif di sini ada numerik, karakter, boolean ya. Untuk kompositnya ada array, record, image, data type, dan substring, enumerasi atau fungsi. Ya. Terakhir yaitu tentang ekspresi, yaitu pernyataan yang mentransformasikan nilai menjadi keluaran yang diinginkan. Di sini ada beberapa jenis ekspresi, ada aritmetik, ada relasi, ada string. Nah, itu mungkin materi tentang data-data atau isi ya tentang tipe data, konstanta, operator, dan ekspresi. Nah, di sini kita masuk ke tahap refleksi ya. Tahap refleksi di sini adalah kalian diusahakan untuk bisa merangkum materi yang tadi Bapak jelaskan ya. Oke, untuk refleksinya, apa-apa saja yang tadi saya sampaikan atau rangkuman sedikit ya. Silakan siapa yang mau menyampaikan rangkumannya untuk pembelajaran hari ini. Oke, siapa? Wilda ya. Silakan Wilda. Yang kedua, variabel. Variabel merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mengangkut data atau konstanta. Yang ketiga, konstanta. Konstanta merupakan variabel yang memiliki sifat tetap dan tidak dapat digunakan. Yang keempat, operator, dan yang kelima, ekspresi. Oke, terima kasih Wilda. Nah, untuk selanjutnya kalian tinggal baca modul saja untuk lebih memahami tentang materi hari ini. Nah, untuk tindak lanjut untuk pertemuan sekarang, tolong kalian masuk ke Google Classroom ya. Terus kalian melaksanakan latihan tentang pengetahuan yang sudah kita pelajari hari ini. Langkah-langkahnya tadi sudah Bapak sudah Bapak sampaikan. Setelah itu untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang implementasi tipe data variabel konstanta pada sebuah bahasa pemrograman. Khususnya di sini yang kita pakai adalah pemrograman Turbo Pascal. Untuk itu silakan kalian searching dulu tentang Turbo Pascal itu apa. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini ya dicukupkan. Mungkin ada yang tanyakan dulu tidak? Silakan. Insya Allah cukup Pak. Cukup ya? Cukup? Ya. Oke, silakan untuk pengisian latihan pengetahuannya. Saya tunggu sampai 1 jam ya, 1 jam berikut ya. Saya ntar akan cek di Google Classroom.
Sebagai penutup, kita baca doa dulu. Silakan untuk ketua murid untuk berdoa. Setelah kita menyelesaikan pelajaran, kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.